Pernah nggak sih kalian merasa, wah hari ini bakal sial deh, soalnya Venus lagi retrograde? Atau nggak heran kita cocok, kita kan sama-sama Sagittarius. Ramalan zodiak sudah menjadi bagian dari budaya populer. Dari majalah, media sosial, hingga percakapan sehari-hari, banyak orang yang percaya atau setidaknya penasaran dengan apa yang bintang-bintang katanya bilang tentang kepribadian dan masa depan mereka. Tapi sebenarnya, kenapa sih manusia suka percaya ramalan zodiak? Apakah ini sekadar hiburan atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik fenomena ini? Kali ini kita akan membahasnya dari berbagai sudut pandang, sejarah astrologi, psikologi manusia, hingga alasan mengapa zodiak tetap bertahan di era modern. Astrologi bukanlah sesuatu yang baru. Konsep ini sudah ada lebih dari 2000 tahun lalu dan pertama kali berkembang di Mesopotamia. Bangsa Babilonia percaya bahwa posisi bintang dan planet bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Dari sana, kepercayaan ini menyebar ke Mesir, Yunani, dan Romawi, hingga akhirnya berkembang menjadi sistem zodiak yang kita kenal sekarang. Menariknya, pada zaman dulu astrologi bukan hanya sekadar hiburan seperti sekarang. Saat itu, ramalan astrologi digunakan untuk memprediksi masa depan kerajaan, menentukan waktu panen, bahkan merancang strategi perang. Bayangkan di masa lalu keputusan politik dan militer bisa bergantung pada pergerakan bintang. Tapi kenapa di era modern yang berbasis sains ini masih banyak orang yang percaya zodiak? Jawabannya ada di cara kerja otak kita sendiri. Salah satu alasannya adalah efek Barnum atau Forer effect, fenomena di mana manusia cenderung merasa bahwa deskripsi yang umum dan sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja terasa sangat personal dan akurat bagi mereka. Misalnya, kalau ada ramalan zodiak yang berbunyi, kamu adalah seseorang yang percaya diri, tetapi terkadang juga merasa ragu. Sebagian besar dari kita pasti langsung berpikir, wah ini gue banget. Padahal pernyataan seperti itu sebenarnya berlaku untuk hampir semua orang. Efek ini pertama kali dibuktikan dalam eksperimen psikologi tahun 1948. Dan hingga kini masih menjadi alasan utama mengapa orang merasa ramalan zodiak sangat relevan dengan diri mereka. Selain efek Barnum, otak kita juga memiliki kecenderungan alami untuk mencari pola dan makna dalam kejadian-kejadian di sekitar kita. Kita suka menghubungkan hal-hal yang sebenarnya acak dengan sesuatu yang kita anggap punya makna. Misalnya, seseorang membaca ramalan yang mengatakan, bulan ini kamu akan mendapatkan peluang besar. Keesokan harinya, atasannya tiba-tiba mengajak meeting. Tanpa sadar, orang tersebut langsung berpikir, wah, ramalannya benar. Padahal, kalau ia tidak membaca ramalan itu, kemungkinan besar ia hanya menganggap meeting tersebut sebagai kejadian biasa. Fenomena ini disebut confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih mengingat hal-hal yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mengabaikan yang bertentangan. Kepercayaan terhadap astrologi juga berkaitan dengan cara kita memahami kepribadian. Banyak orang merasa bahwa zodiak bisa menentukan karakter seseorang, tetapi apakah ada bukti ilmiahnya? Sejauh ini, penelitian yang mencoba mencari hubungan antara zodiak dan kepribadian tidak menemukan bukti yang cukup kuat. Kepribadian seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup, bukan oleh posisi planet saat mereka lahir. Meski begitu, banyak orang tetap merasa bahwa kepribadian mereka sangat sesuai dengan zodiak mereka. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah self-fulfilling prophecy atau ramalan yang menggenapi dirinya sendiri. Ketika seseorang percaya bahwa Aries adalah tipe orang yang impulsif, mereka akan lebih sadar dengan tindakan-tindakan spontan mereka, sehingga semakin merasa bahwa deskripsi itu benar. Begitu juga dengan seseorang yang percaya bahwa Virgo adalah tipe perfeksionis. Tanpa sadar mereka mulai lebih memperhatikan detail dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kepercayaan terhadap zodiak semakin diperkuat, meskipun sebenarnya itu hanyalah pengaruh psikologis dari keyakinan mereka sendiri. Kalau tidak ada bukti ilmiah yang kuat, mengapa zodiak masih begitu populer? Salah satu alasannya adalah karena zodiak bersifat menghibur dan mudah dipahami. Dalam kehidupan sosial, orang suka membicarakan kepribadian mereka dan membandingkan diri dengan orang lain.
Zodiak menawarkan cara yang sederhana untuk mengidentifikasi diri sendiri dan orang lain, seperti gue Aquarius makanya gue unik, atau wajar aja dia keras kepala, dia kan Taurus. Dengan adanya kategori ini, orang merasa lebih mudah memahami diri sendiri dan orang di sekitar mereka. Selain itu, kepercayaan terhadap astrologi juga muncul karena manusia memiliki kebutuhan akan rasa kontrol dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah kehidupan yang tidak selalu bisa diprediksi, banyak orang mencari sesuatu yang bisa memberi mereka pegangan atau panduan, meskipun itu sebatas ilusi. Ramalan zodiak memberikan rasa arah dalam hidup, meskipun sebenarnya tidak berdasarkan fakta ilmiah. Ketika seseorang merasa ragu tentang masa depannya, membaca ramalan bisa memberikan ketenangan dan harapan, meskipun hanya bersifat sementara. Jadi, kenapa manusia suka percaya ramalan zodiak? Jawabannya ternyata cukup kompleks. Dari sisi psikologi, efek Barnum dan kecenderungan otak kita dalam mencari pola membuat kita lebih mudah percaya pada ramalan. Ditambah lagi, konsep zodiak juga memberikan hiburan, identitas sosial, dan rasa kontrol dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Meskipun secara ilmiah astrologi tidak terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap kepribadian atau masa depan seseorang, kepercayaan terhadapnya tetap bertahan karena faktor-faktor psikologis yang sudah tertanam dalam cara berpikir manusia. Pada akhirnya, percaya atau tidaknya kita terhadap zodiak adalah pilihan masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berpikir kritis dan tidak terlalu menggantungkan keputusan hidup kita pada ramalan. Astrologi bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menghibur, tetapi jangan sampai kita menjadikannya sebagai satu-satunya acuan dalam menjalani hidup. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.